Cara membuat menu dan splash screen pada C# Windows Form Application. Pertama-tama buatlah picture box, lalu masukkan choose image, pakai project resource file, pilihlah image yang sudah Anda miliki, lalu import. Oke. Buat juga tiga button dengan teks start game, exit, help, lalu ganti back color dari formnya menjadi sky blue biar menarik dilihat. Pada button berikan sebuah event, diklik dengan nama terserah, load game ya boleh, lalu enter, dan juga event pada button exit dan juga button help. Lalu buatlah dua form untuk splash screen dan form help. Untuk form help berilah dua label untuk sebuah tulisan panduan bermain game dan satu button, dan juga diberi event untuk kembali lagi ke form menu. Buatlah sebuah form yang kedua. Kita butuh dua picture box untuk logo dan burungnya, lalu berikan background picture untuk formnya, dan dua panel, yang satu panjang berwarna hitam, yang satu hijau, dan juga kita berikan timer kepada formnya. Setelah itu kita akan memasukkan kode-kode kepada form-form ini dengan cara klik kanan view code. Pada kode di form menu kita harus menambahkan library bernama using system.media semikolon untuk memasukkan musik background untuk background music pada saat kita memainkan gamenya. Lalu kita mulai pada saat game tersebut dimulai dengan cara background.play method. Lalu setelah kita buat button ini dan menambahkan event-event pada klik, maka akan secara otomatis terbuat sebuah event-event di kode ini. Kita lihat untuk help juga, setelah kita buat satu button di sini dan mau masukkan eventnya, maka akan terbuka sendiri di code event tersebut. Pada form splash screen kita membuat timer dan timer tersebut diisi oleh event, maka event tersebut juga akan masuk ke dalam form tersebut. Setelah itu pada menu untuk event yang pertama pada button mulai atau start game, kita isikan dengan referensi menuju form selanjutnya, yaitu caranya kita isikan nama dari form yang akan dituju dari form 2, yaitu splash screen, form splash screen. Kita tuliskan, terus kita beri nama baru sama dengan new splash screen. Selanjutnya kita show, maka setiap kita mengklik button mulai akan memuat sebuah form baru bernama splash screen yang berisi splash screen dan akan dimunculkan. Pada button exit, yaitu dengan event load exit, kita akan keluar dari aplikasi dengan cara application.exit method semikolon. Untuk help, kita akan merujuknya ke form yang tadi kita buat, yaitu form 5, form help. Kita tulis form 5, nama baru, new form 5, lalu kita tampilkan form tersebut.
pada form 5 juga untuk bagian back. Setelah kita buat, kita pakai metode close kurung awal dan semikolon untuk menutup form tersebut. Pada bagian splash screen, karena kita memakai timer agar menganimasikan panelnya, untuk panel 2 yaitu panel yang berwarna hijau kecil yang sudah kita buat, kita akan menambahkan 3 setiap pada saat timer itu berjalan, dan kita kasih if dengan isi timer stop, yaitu setiap panel lebar dari panel 2 sudah mencapai 566 yang kita ambil dari panel yang berwarna hitam yang sepanjang 566 ini, maka timernya akan berhenti dan akan memulai ke form baru yang belum kita buat, yang akan kita buat setelah ini, dan form itu akan dimulai, lalu splash screen-nya akan close. Itu untuk splash screen, untuk help, dan untuk menu. Dan juga kita sudah menambahkan sound player, maka setiap kita mulai lalu mempunyai sebuah music atau sound berekstensi WAV, maka akan dimulai pada saat aplikasi dimulai. Dan inilah hasilnya jika kita mulai form-form yang telah kita buat. Saat ini kita akan melanjutkan pembuatan gamenya, yaitu membuat gameplay dan juga score atau game over beserta dengan lain-lainnya. Pada gameplay kita membutuhkan 4 picture box, yaitu untuk flappy-nya atau burungnya, pipe bagian atas, pipe bagian bawah, dan ground yang akan saya buat memanjang seperti ini. Lalu kita butuh label untuk score, dan kita ganti background picture dari form menggunakan sebuah gambar atau background picture yang bisa dicari di tempat lain. Setelah kita tata rapi, kita masukkan juga timer kepada form tersebut. Kita pakai interval 15 dan juga kita enable it. Lalu kita kasih event, tinggal double klik akan muncul sebuah event. Dan selanjutnya kita buat form lagi untuk game over atau score. Kita buat picture box 1 dengan berisi yang bisa diambil dari choose image. Oh ya, kita akan ganti segala yang picture box menjadi stretch image agar bisa di resize oleh kita sendiri. Kita masukkan logo game over seperti ini. Kita buat label untuk tulisan score dan label untuk hasil skornya, lalu 2 button dengan teks restart dan juga exit. Tidak lupa dikasih event restart, yaitu sebuah event yang nanti akan memulai gamenya kembali, dan exit untuk keluar dari gamenya. Kita juga buat eventnya. Setelah pembuatan itu, kita akan masuk ke pemrograman. Pada bagian library
kita menggunakan sebuah library baru dengan nama using wmp lib semicolon, yaitu Windows Media Player Library. Lalu di bawah class kita buat beberapa hal, yaitu dari boolean dengan nama jumping kita set menjadi false, integer dengan nama pipe speed kita beri value 5, integer gravity kita beri value 3, integer score dengan tidak kita masukkan value-nya, lalu public static string dengan nama set value dengan kita isikan hanya spasi kosong seperti ini. Pada event game timer atau timer yang telah kita buat, lalu kita double klik, kita ketikkan Flappy Bird ya, yaitu sama dengan gravity, score atau label yang di bawah ini kita ganti menjadi string agar bisa dimasukkan ke set value. Pipe top, pipe yang di bagian atas kita beri pipe speed minus, pipe bottom minus speed, ground juga kita jalankan berikan pipe speed minus. Lalu kita buat sebuah event tapi dalam form, yaitu key down, lalu beri nama atau tinggal double klik, key up tinggal double klik. Pada event tersebut kita masukkan sebuah if statement dengan isi i.keycode, dan setiap kita klik space maka statement ini akan berjalan, isinya akan berjalan. Setelah kita menggunakan library wmp-lib, lalu kita masukkan sebuah sound effect untuk setiap kita menekan space, yaitu dengan cara wmp-lib .windows media player dengan nama jam baru, Windows media player baru. Lalu kita reference jam tersebut dengan jam.url add, lalu alamat dari sound effect yang telah kalian miliki. Lalu kita mulai setiap space tersebut ditekan dengan .control.play method, dan jangan lupa boolean dari jumpingnya menjadi true, gravity-nya akan -8. Lalu pada key up atau setiap kita melepas spasinya, yaitu dan kita rujukan spasi, jumpingnya menjadi false dan gravitasinya akan menambah. Kita buat sebuah method baru bernama endgame atau end, yaitu setiap kita menabrak atau burunya mati maka game timer dari form 1 akan berhenti. Lalu kita akan merujuk ke form 4 atau form game over dan score. Lalu kita tampilkan form tersebut dengan .show method, lalu tutup form 1 atau form gameplay ini. Kita buat sebuah method baru bernama bebas, yaitu metode ini merupakan untuk menjalankan animasi pipe-nya, ground-nya. Lalu di metode yang telah kita buat bernama collision score, kita membuat if statement, yaitu untuk ground, pipe button, score, lalu intersect antara boundary Flappy Bird dan ground, Flappy Bird dan pipe top, dan juga pipe bottomnya yang akan mengeksekusi setiap Flappy Bird menabrak atau menyentuh ground, pipe top, atau pipe bottom, maka metode endgame akan tereksekusi. Lalu jikalau if statement ini, yaitu ketika kita mencapai skor 15, maka game timer akan stop dan kita akan menuju ke level selanjutnya yang tentu saja belum saya buat. Dan
dengan nama next level. Level tersebut atau form tersebut akan memulai, lalu form ini akan ditutup. Oh iya, setiap tab atau pipe bottom yang sudah dilewati dan kita berhasil, maka skor akan menambah. Untuk mengirim value atau skor yang berhasil kita tambah pada form 1 di bagian sini, mengirim kepada form yang lain menuju sini, kita membutuhkan public static string bernama set value. Dan juga kita tidak lupa untuk skor teks atau label yang di bawah kita ganti menjadi string. Di endgame kita set value tersebut, public string tersebut kita isi dengan skor teks, yaitu hasil akhir dari skor yang telah menambah melewati pipa-pipa tersebut. Kita masukkan ke set value, lalu setiap skor sudah dimasukkan. Kalau skor sudah dimasukkan, maka pada form 4 kita lihat kodenya. Pada form 4, pada main formnya, untuk kita ambil dari label 1.text, yaitu label 1 yang telah kita buat ini. Label 1 tersebut kita ambil nilai dari form 1, yaitu form gameplay, dan kita rujukan dari set value, maka label 1 teksnya akan terganti oleh set value yang telah kita buat rujukan tersebut pada form 1. Untuk event dari restart dan load exit sama seperti tombol-tombol sebelumnya, yaitu kita akan memulai form 1, jika akan restart maka form 1 akan dibuat kembali dan dimulai, lalu form ini akan menutup. Kalau exit maka application akan exit. Setelah itu kita akan coba mainkan.